birahi. Nah, perkutut yang gimana ya, Bah? Penyebab perkutut tidak mau bunyi itu apa sih, Bah, menurut jenengan? Tidak mau bunyi lah awalnya pripun? Awalnya bunyi enggak? Iya, iya nek kutut kui itu maaf bahasa Jawa dikit. Perkutut itu kan ya rata-rata bunyi sih, Bah. Benarnya kan seperti itu. Jadi bertahun-tahun itu tidak mau bunyi. Menurut saya itu gacor gitu. Ini teman-teman ini banyak yang tanya. Jadi perkutut saya itu bertahun-tahun kok hanya gitu, tidak seperti yang lain gitu. Kan ada. Jadi dapat jaringan atau dapat ombyok berapa bulan langsung gacor. Kan ada yang seperti itu. Ada yang sudah tahunan di rumah tapi tidak mau bunyi, maksud saya gacor gitu. Kalau bunyi pasti bunyi, tapi maksud saya yang saya tekankan itu atau artinya itu ya gacor itu tadi maksudnya. Faktornya gini Mas Ali, burung biasanya. Nah, kenapa burung waktu di alam liar itu gacor? Di alam liar gacor ya, di alam liar gacor. Tapi setelah terkena tukang jaring, biasanya dia akan kaget. Dia akan kaget. Maka rasa kaget itu membuat rasa kekhawatiran pada burung perkutut. Maka spontanitas burung perkutut itu akan turun birahi. Suatu contoh, burung saya di rumah itu ketetan semua. Tapi setelah saya bawa gantang ke area lomba, lihat kerumunan banyak, diketeti tidak mau. Itu berarti dia turun birahi. Seperti itu. Karena faktor kaget. Nah, berarti kita kan harus mampu menyetel. Kenapa kok dia kaget terus turun birahi? Maka kita bisa mengecun up lah, bahasanya dicun up dikit supaya dari rumah itu agak over bagi burung yang kurang mental. Tapi ada juga burung yang sehabis kena jaring, kita beli di ombyoan, 1 bulan manggung itu pun banyak. Karena apa? Faktor mentalnya itu bagus. Maka kalau burung mental yang sudah bagus, insya Allah tidak akan lama kita rawat itu akan cepat bunyi. Karena apa? Dia akan pulih, birahinya pulih. Insya Allah seperti itu. Tapi untuk penanggulangan burung yang kita rawat bertahun-tahun tidak manggung, kita lihat dulu faktornya. Kita bisa lihat bulu pada bulu burung perkutut. Bulunya kalau halus atau klimis, itu burung itu menandakan burung itu sehat. Lah kenapa kok tidak mau bunyi? Itu berarti kurang birahi. Bisa kita dongkrak birahinya dulu dengan jamu atau apa pengalaman yang bisa kita coba. Kan ngoten. Tapi kalau burung itu jegungruk ya mesti burung itu ya cacingan, kan ngoten toh. Nah, makanya untuk burung perkutut harus kita sediakan suatu contoh pasir laut atau pecahan batu bata merah, itu kan untuk membantu pencernaan supaya dia tidak terlalu lembek pencernaannya, kan seperti itu. Maka cacing-cacing pun akan mati. Seperti itu. Bener apa salah aku jawab karo pertanyaan ini geseh mulai. Iya, gak apa-apa, santai wae wong jagong. Berarti kan kalau kesimpulan itu gimana ya? Yang pertama tadi itu giras, masih giras mungkin ya, atau takut otomatis ketika perkututnya giras, otomatis kan takut gitu, Mbak. Nggih, takut. Yang kedua ada cacing, berarti sakit. Dipastikan perkutut itu sehat walafiat. Nah, kalau perkutut itu sehat, kok ora gelem manggung, ini kan hal yang mudah sebetulnya, kan seperti itu. Maka kita bisa untuk membangun mentalnya kembali dengan cara kita jinakkan lah, kita adaptasikan pada manusia, terutama pada kita dulu. Kita kasih sentuhan-sentuhan seperti itu, terapi kecil supaya tidak kagetan. Ini kalau saya tulis ya, Mbak, jadi penyebab perkutut tidak bunyi itu maksud saya gacor, itu ada 8. Gitu ya, Mbak. Ini tolong disimak. Kita saling belajar lah.
Pertama itu otomatis ya itu tadi sakit memang. Jadi diusahakan perkutut itu harus sehat. Karena perkutut yang sakit itu rata-rata tidak males bunyi atau tidak mau bunyi. Apa meneh gacor, otomatis tidak mungkin. Sulit. Yang kedua itu stres ya Bang. Ya, stres. Bener apa enggak? Stres. Stres itu akibat apa Bang? Kira-kira? Mungkin Ya, ada kaget. kucing gitu ya. Kaget. Ada Kaget nggih. ya ada kucing lewat kaget. Terus tikus gitu ya. Nah itu termasuk kategori predator dan lain-lain gitu. Stres. Terus yang ketiga itu giras, otomatis ketika perkut giras itu ya masih takut. Jadi masih perkutut yang takut ya nggak bisa, mau bunyi itu nggak bisa karena takut gitu. Ya seperti halnya manusia ketika takut pada seseorang, mau ngomong saja derdek gitu ya Mbak. Betul. 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 Iya, apalagi di podium ya Mbak. Jadi ada demam panggung mungkin seperti itu. Jadi kalau takut ya nggak bisa ngomong. Meskipun kalau manusia itu naskahnya hafal, insya Allah lupa dengan naskahnya. Lupa. Nah, ya. Betul. Itu nomor 3 ya Pak. Nomor 4 itu ya pakan burung perkutut Mbak. Jadi ada kesalahan dari pakan burung perkutut. Seperti halnya manusia itu ya kalau makan, kalau hanya nasi saja kan kurang ada gizinya gitu ya Mbak. Oh. Seperti halnya di perkutut bukan hanya millet, tetapi ada juga yang lain. Contohnya ketan hitam dan yang lain. Tuh, kawi, gitu, kenari shade, gitu, komplit. Terus untuk yang kelima itu salah perawatan ya Pak. Jadi itu tadi mungkin salah perawatan ya, yang seperti kita bahas tadi, mungkin penjemuran itu jadi los-losan atau penjemurannya bagaimana dan sebagainya. Intinya salah rawat. Mungkin kalau beli di Ndoro pertama, pemilik pertama itu pakannya enak-enak, itu mulai pakan, terus dirawat, terus pakannya nggak enak, itu kan otomatis sudah salah perawatan, gitu ya Mbak? Betul. Ya, mulai dari intinya kalau perawatan itu gimana ya, mulai jemur, terus kurang komunikasi, dan sebagainya, kompleks. Itu nomor 5. Terus nomor 6, kenyamanan ya Pak. Ini perlu banget ya. Jadi perlu banget. Iya. Rumahnya itu kalau di depan, umpamanya di depan rumah banyak orang sepak bola, main voli, otomatis sulit untuk bunyi ya Mbak. Sulit. Iya, biasanya yang kita pantau itu perkutut yang gacor itu biasanya tempatnya hening, enak, syahdu gitu ya Mbak ya. Terus kita beli, terus di rumah kita itu ramainya minta ampun. Banyak kucing, banyak anak kecil dan sebagainya, otomatis ya aduh. Umpamanya kita jadi kutut, otomatis kita tambah stres ya Pak. Meskipun ya meskipun makanya itu 6. Tapi ada cara Mas Ali. Ada cara supaya ini 7, ntar 8. Oke. 7 itu mental Mbak, mental perkutut. Bener Mbak? Jadi kalau kita dapat di rumah si A itu kututnya sedikit Mbak, ya, contoh ya, dan gacor otomatis kan nggak ada lawan Mbak. Nah sedangkan kita beli di rumah kita banyak puluhan kutut yang faktor Mbak. Otomatis perkutut yang baru tadi ditaruh dalam rumah, mau bunyi sudah disentor-sentor oleh penghuni lama. Jadi kan perlu adanya mental.
Oke, betul. Tuh. Yang kedelapan yang terakhir itu karakter, dalam artian ini menurut saya loh Bang, itu Katuranggan ataupun ini khusus yang pecinta Katuranggan loh ya. Karakter perkutut Katuranggan atau tangguhnya gitu. Jadi karakter ini ada dua, tangguh atau dan Katuranggan. Karena gini, ketika kita Katurangganya mempunyai kutut Katuranggan Songgoratu umpamanya, masa pengennya kita itu perkutut itu gacor bah, kan nggak bisa. Kita apa enggak bah? Betul. Nah, rata-rata itu pengennya itu bah. Jadi di publik itu pengennya kututnya yang sangar-sangar, yang hebat-hebat, contoh Songgoratu, tapi pengennya gacor, kan tidak mungkin ya bah. Iya, tidak mungkin. Nah, karena karakter perkutut Songgoratu itu sendirian jarang bunyi. Ketika bunyi pun juga pasti ada sesuatu dan sebagainya lah intinya. Yeah. Nah ini dari 8 itu monggo umpama pengen nambahi bah. Orang lah tak tambah, wis komplit. Wis komplit. Karena gini loh bang, untuk yang jarang bunyi itu rata-rata itu untuk yang karakter tadi, khusus yang perkutut Katuranggan itu jarang diperhatikan gitu loh bang. Rata-rata gebuk rampak gitu. Pengennya gacor semua gitu. Tergantung, kadang tergantung Katuranggan. Iya. Kalau seperti contoh, Sengkolo Kapipit itu juga gacor, mudah gacor. Terus Gendawa Sabdo itu mudah gacor, itu juga mudah gacor. Nah terus suatu contoh Satrio Pinayungan itu juga gacor, mudah gacor, bukan hanya gacor, mudah gacor. Pokoknya yang sulit-sulit itu seperti contoh ya, niku Senggoro Ratu. Kalau bagi saya sendiri, ya mungkin Senggoro Ratu itu sendiri kan simbol, mungkin simbol karena perkutut itu kan betina rata-rata kan, kelihatannya seperti itu menurut cerita. Menurut cerita itu Senggoro Ratu itu yang bagus itu betina itu bah untuk Katuranggan seperti itu. Itu menurut saya loh. Yang real betina. Yang bagus. Bukan yang bagus, yang mungkin yang real, yang asli menurut cerita itu betina. Tidak ada yang jantan. Tidak ada yang jantan. Meskipun kita itu kadang kontra nggak apa-apa ya, Mbak ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau gini sedulur, jadi kalau Mbah Mangen itu kalau Songgoratu itu pengennya emang Songgoratu ya betina gitu ya. Jadi kalau saya sendiri yang bagus betina, yang bagus paling bagus. Cuma ya bisa jantan gitu. Tapi kalau jantan itu sulit. Ya coro tembusannya itu kayak sulit gitu. Tapi bisa, jarang tapi. Mungkin gitu. Mungkin kapan-kapan kita ulas Songgoratu saja. Dan ya seperti itu. Kita membahas penyebab tidak mau bunyi saja. Karena ini eranya era gacoran gitu, Bang. Untuk gimana ya, Bang? Menaikkan birahi itu bagaimana, Bang? Menaikkan birahi itu mudah.